Ratu Mesum Bukit Kemukus. Bagian 3. Dia masih muda, cantik sekali, tetapi hatinya lebih jahat dari iblis. Jika dia tidak berkenan atau tidak suka pada seseorang, dia bisa saja membunuh orang itu semudah dia menjetikkan jarinya. Kisanak, mengapa kau menanyakan Ratu Kemukus? Apakah kau berniat hendak pergi ke bukit itu? Aku tengah mencari seseorang, jawab Wiro pula. Namun ciri-cirinya jauh berbeda dengan yang kau katakan. Mungkin bukan dia orangnya. Dia siapa? Maksudmu sang ratu? Tanya Jarotomo. Yang kucari seorang nenek keriput. Dia telah mencuri sebuah tusuk kundai milik guruku, bahkan nyaris membunuh guru. Wiro berdiam sejenak, lalu bertanya kembali. Waktu kau bertemu Ratu Kemukus, apa saja yang dilakukannya terhadapmu? Paras pucat Jarotomo tampak merah sekejapan. Aku malu mengatakannya padamu, Kisanak. Wiro tertawa lebar. Kita sama-sama lelaki. Mengapa harus malu? Aku yakin perempuan itu terpikat padamu. Jarotomo menarik nafas dalam. Waktu itu aku harus melayani nafsu terkutuknya. Selama 1 minggu aku dikurung dalam sebuah kamar. Kamar itu pasti terletak di rumah berbentuk aneh di puncak Bukit Kemukus, memotong Wiro. Bagaimana kau bisa tahu? Berarti kau pernah ke sana. Wiro tertawa dan menganggukkan kepala. Kisanak, hati-hatilah jika kau berada di kawasan Bukit Kemukus. Nyawamu bisa terancam, walau di sekitarmu kau melihat sorga dunia yang disuguhkan oleh orang-orang sang ratu. Satu lagi pertanyaanku, selama 1 minggu kau selalu bersama-sama sang ratu. Apakah kau melihat kelainan atau cacat pada lengan kanannya? Jarotomo menggeleng. Sekujur tubuhnya mulus, sama sekali tak ada cacat sedikit pun. Kalau begitu memang bukan dia rupanya. Tapi aku tetap harus datang lagi malam Jumat depan. Segala sesuatunya bisa terjadi secara tidak terduga. Setelah membatin begitu, Wiro berkata pada Jarotomo bahwa dia harus pergi saat itu juga. Aku berterima kasih padamu, Kisanak. Kalau umur sama panjang, aku ingin bertemu lagi denganmu. Wiro tersenyum mendengar kata-kata Jarotomo itu. Ditepuknya bahu si pemuda, lalu memutar tubuh hendak tinggalkan tempat itu. Baru 1 langkah menindak, Wiro mengerenyit. Punggungnya terasa sakit sekali, seperti ada ratusan jarum yang menusuk. Di belakangnya tiba-tiba terdengar seruan Jarotomo. Kisanak, kau keracunan. Wiro membalik sambil meraba punggungnya. Astaga, bajunya di bagian punggung ternyata telah robek besar, dan kulit punggungnya terasa panas. Angin pukulan kelabang ijo, pasti pukulan yang tadi dilepaskan oleh Warok Ijo itulah yang menyebabkan. Punggungmu tampak hijau dan ada bintik-bintik hitam, berkata Jarotomo. Murid Shinto Gendeng segera keluarkan senjata mustikanya. Jarotomo terkesiap melihat senjata berbentuk kapak dan mengeluarkan cahaya itu. Senjatamu luar biasa sekali, kata Jarotomo penuh kagum. Wiro ulurkan kapak maut naga geni 212 kepada Jarotomo seraya berkata, tolong kau sapukan mata kapak ini ke bagian punggungku yang berwarna hijau. Wiro buka pakaiannya yang telah koyak, lalu duduk membelakangi Jarotomo. Seperti yang dikatakan Wiro, dengan tangan gemetar Jarotomo sapukan mata kapak ke punggung yang berwarna kehijauan akibat pukulan beracun Warok Ijo. Begitu mata kapak menyentuh punggungnya, Wiro merasakan dagingnya terasa dibetot dan sakit bukan kepalang, hingga dia menggigit bibir menahan sakit. Luar biasa, terdengar Jarotomo berseru. Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat? Jarot, tanya Wiro, sementara keringat membasahi keningnya karena diam-diam dia harus mengerahkan tenaga dalam untuk terlepas dari bahaya racun yang bisa mencelakai bahkan dapat membunuhnya. Warna hijau di punggungmu lenyap perlahan-lahan. Juga bintik-bintiknya. Kini kedua mata kapak yang tampak berubah kehijauan. Wiro menjadi lega mendengar keterangan itu. Kalau mata kapak kini yang berwarna hijau, berarti senjata mustika itu telah berhasil menyedot racun jahat yang ada di tubuhnya. Jika warna hijau dan bintik-bintik di punggungku sudah hilang, hentikan usapkan senjata itu. Sedikit lagi, Kisanak, terdengar suara Jarotomo bergetar. Perubahan suara yang tengah menolongnya itu memberi isyarat tidak enak pada pendekar 212. Lalu dirasakannya mata kapak tidak lagi menempel dan menyapu di punggungnya.
Dia menoleh ke belakang. Tepat saat itu, dilihatnya tangan kiri Jarotomo yang memegang senjata tengah mengayunkan kapak maut naga geni 212 ke kepalanya. Wood, senjata itu mendesing seperti suara ratusan tawon mengamuk. Sinar menyilaukan berkelebat. Wiro merasakan ada hawa panas dari senjata mustika itu membersit ke arahnya. Gila, senjatanya sendiri hendak dipakai membunuhnya. Sambil berteriak marah, pendekar 212 jatuhkan dirinya ke tanah, lalu berguling. Kapak naga geni 212 menderu 2 jengkal di atas kepalanya. Begitu jatuh di tanah, Wiro berguling ke kiri dan bersamaan dengan itu kaki kanannya menendang ke arah dada Jarotomo. Terdengar pekik pemuda kepala desa Kenconowengi itu. Tubuhnya mencelat sampai 2 tombak. Kapak naga geni 212 terlepas dari tangannya. Wiro usap keringat dinginnya dan cepat ambil senjata mustika yang tercampak di tanah, lalu melompat ke hadapan Jarotomo. Manusia tak kenal budi, bentak Wiro. Mengapa kau hendak membunuhku? Jarotomo tampak sulit hendak menjawab. Tulang dadanya melesak hancur. Beberapa tulang iganya patah dan dari sela bibirnya tampak ada darah meleleh. Nafasnya keluar dari hidungnya terdengar menyengal. Bangsat, jawab pertanyaanku, teriak Wiro. Aku, entah mengapa, tiba-tiba saja ingin memiliki senjatamu itu, maafkan aku, Kisanak. Manusia tolol, maki Wiro. Dia tahu kalau umur pemuda itu tak bakal lama. Tanpa peduli lagi, Wiro tinggalkan orang yang sedang sekarat itu. Jilid 9. Begitu pintu besar itu terbuka, muncullah sebuah kepala perempuan tua berwajah buruk. Kowe ada keperluan apa, Sawitri? Ada hal penting yang harus saya laporkan pada Ratu. Ratu sedang sibuk, laporkan saja padaku, nanti ku sampaikan padanya, berkata perempuan tua berwajah angker itu. Harap maafkan diriku, Nenek Agung. Laporan ini harus saya sampaikan sendiri pada Ratu. Begitu. Si nenek berwajah angker perlihatkan wajah sinis. Kau tunggulah sebentar, akan ku beritahu kedatanganmu. Jika Ratu berkenan menerimamu, kau bisa bertemu dengan dia. Tapi jika Ratu marah karena merasa diganggu, apakah kau sudah siap untuk mati? Sesaat para Sawitri menjadi pucat. Tapi apa? Sentak si perempuan tua yang dipanggil dengan sebutan Nenek Agung itu. Justru yang hendak aku laporkan ini menyangkut keselamatan Bukit Kemukus, termasuk keselamatan ratu kita. Begitu, kau tunggu di sini, jangan pergi sampai aku datang lagi, si Nenek Agung berkata, lalu menghilang di balik pintu yang ditutupkan. Tak lama kemudian, pintu kayu itu terbuka kembali. Nenek Agung muncul menyeringai, nasibmu mujur, kau boleh masuk, langsung menuju ruangan tamu, tunggu ratu di sana. Sawitri masuk. Seperti yang dikatakan perempuan tua tadi, dia langsung menuju ke sebuah ruangan tamu, yakni sebuah ruangan besar beralaskan permadani lebar dan tebal. Tak ada perabotan di ruangan itu, kecuali bantal-bantal besar yang bertebaran di mana-mana. Pada salah satu dinding ruangan, terpampang lukisan besar orang perempuan berparas cantik jelita, berdiri tegak di puncak bukit, mengenakan pakaian biru muda sangat tipis yang tampak seperti berkibar-kibar ditiup angin. Di bawah pakaian tipis itu dia tidak mengenakan apa-apa, hingga sekujur auratnya kelihatan hampir telanjang. Itulah lukisan Ratu Bukit Kemukus. Perlahan-lahan, dengan hati-hati Sawitri duduk di salah satu bantalan. Dia menunggu cukup lama, ketika akhirnya sang ratu muncul diiringi Nenek Agung. Ternyata perempuan yang muncul ini memiliki wajah yang jauh lebih cantik dari lukisan dinding. Tubuhnya yang semampai terbalut oleh pakaian berwarna hijau muda yang tembus pandang, memperagakan auratnya yang bagus dan memutih kencang. Sawitri cepat berdiri dan membungkuk hormat. Menurut Nenek Agung, kau datang untuk melaporkan sesuatu yang menyangkut keselamatan diriku dan Bukit Kemukus. Betul, Ratu Bukit Kemukus menegur. Suaranya mengalun lembut, tetapi penuh karisma. Betul sekali, Ratu. Mohon maafmu kalau, langsung saja katakan apa yang hendak kau sampaikan, memotong sang ratu. Sejak 3 minggu belakangan ini, saya kedatangan tamu muda aneh dan mencurigakan. Aneh dan mencurigakan bagaimana? Dia memiliki kertas biru, tapi sampai 3 kali datang kemari, dia tidak pernah melakukan hubungan badan.
Dia banyak bertanya mengenai ratu. Setiap datang, dia selalu berkeliling seolah-olah tengah melakukan penyelidikan. Paling sering dia mendekati bangunan ini dan memperhatikan lama sekali. Aku belum melihat keanehan dan kecurigaan, berkata Ratu Bukit Kemukus. Mendengar kata-kata ratunya itu, Sawitri meneruskan. Setiap datang, pemuda itu selalu minta saya membubuhi tanda di kertas biru. Dia juga minta bajunya dibubuhi minyak wangi. Jelas dia bermaksud mengelabui para penjaga di jalan masuk dan jalan keluar. Penjagaan oleh petugas-petugas berpakaian seragam dan berpakaian biasa di bukit ini tak memungkinkan siapa saja bisa berbuat sesuatu yang tidak diingini. Apa yang kau sampaikan bagiku tetap tak ada artinya. Sang ratu memutar tubuh hendak meninggalkan tempat itu. Nenek Agung perlihatkan tampang cemberut pada Sawitri. Ada satu hal lagi, Ratu. Sawitri tiba-tiba membuka mulut lagi. Ratu Bukit Kemukus hentikan langkah. Tapi dia sama sekali tidak berpaling. Tegak menunggu. Pemuda itu membekal sebuah senjata aneh. Ratu, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Ratu Bukit Kemukus pula. Ketika dia memeluk saya, terasa ada benjolan di bagian perutnya. Ratu Bukit Kemukus berpaling lalu tertawa panjang. Tentu saja dia membekal senjata seperti itu. Senjata yang dibawanya sejak lahir. Nenek Agung, suruh dia pergi. Dia hanya menghabiskan waktuku saja. Nenek Agung melangkah mendekati Sawitri. Sebelum ditarik pergi, Sawitri masih berusaha meyakinkan ratunya. Pemuda itu bukan membekal golok atau keris, Ratu. Tapi sebilah senjata aneh. Kau tidak melihatnya. Bagaimana bisa mengatakan senjata aneh? Karena ketika senjata di balik pakaian itu menyentuh diri saya, tubuh saya terasa bergetar aneh. Apakah pemuda itu bertampang gagah? Ratu Bukit Kemukus bertanya. Terus terang, walau lagaknya seringkali konyol dan suka bergurau, tapi wajahnya memang cakap. Rambutnya gondrong sebahu dan tubuhnya. Siapa nama pemuda itu? Harap maafkan saya. Sampai kedatangannya yang ketiga, dia tidak memberitahu namanya. Itu satu kelalaian, Sawitri, yang bicara adalah Nenek Agung. Kau harus tahu nama setiap tamumu. Apalagi dia akan menidurimu sebanyak 21 kali. Tapi pemuda gagah itu tidak melakukannya terhadapku, sahut Sawitri. Kalau begitu, terdengar sang ratu berucap. Coba panggil penjaga jalan masuk yang bertugas melakukan pencatatan nama-nama para tetamu. Sang ratu anggukkan kepalanya kepada Nenek Agung. Perempuan tua itu mengerling jengkel ke arah Sawitri, namun dia cepat meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian dia kembali bersama seorang lelaki bertubuh tinggi besar, mengenakan pakaian merah, dan bertampang galak. Tapi di hadapan sang ratu, kegalakannya lenyap, dia berubah menjadi seekor kucing kuyuh. Kau yang bertugas mencatat nama-nama para tetamu di jalan masuk? Betul, Ratu, jawab petugas itu sambil membungkuk dalam. Coba kau ingat-ingat nama seorang pengunjung. Masih muda, berambut gondrong sebahu. Berpakaian warna. Sawitri, apa warna pakaian pemuda itu? Bertanya Ratu Bukit Kemukus. Dia selalu mengenakan pakaian dan ikat kepala putih. Menjelaskan Sawitri. Penjaga jalan masuk itu mengingat-ingat sebentar, lalu memeriksa kertas berisi nama-nama para pengunjung. Sesaat kemudian terdengar dia berkata, mungkin yang ini orangnya, namanya Wiro. Siapa? Tanya sang ratu. Namanya Wiro, mengulang petugas berpakaian merah itu. Tampak perubahan pada paras Ratu Bukit Kemukus. Ketika dia bertanya lagi, jelas suaranya agak bergetar. Wiro apa? Hanya Wiro saja, Ratu, jawab si petugas seraya membungkuk. Ratu Bukit Kemukus merenung sesaat. Lalu, apakah pemuda itu mempunyai kebiasaan suka menggaruk-garuk kepala atau rambutnya? Betul sekali, Ratu, jawab Sawitri dan si penjaga berbarengan. Kalian semua boleh pergi, saya juga, Ratu, tanya Nenek Agung. Semua, kataku, sentak Ratu Bukit Kemukus. Ketiga orang itu menjura dalam-dalam, lalu cepat-cepat tinggalkan ruang tamu itu. Setelah berada sendirian, Ratu Bukit Kemukus melangkah mundar-mandir. Celaka, kalau benar dia yang muncul, urusan bisa berabe, membatin sang ratu. Kedua tangannya diusapkan ke muka. Dia tersentak ketika merasakan bagaimana kulit wajahnya yang jelita itu mengendur.
Diangkatnya tangan kanannya dan diperhatikannya lekat-lekat lengannya. Ah, cacat bekas luka itu sudah muncul lagi. Aku harus berangkat ke kota raja malam ini juga. Cepat-cepat sang ratu tinggalkan ruangan tamu itu. Setiap langkah yang dibuatnya menyebabkan pakaian halusnya mengeluarkan suara berdesir. Setiap goyangan pada tubuhnya menebar bau harumnya wewangian yang dipakainya. Jilid 10. Tumenggung Sundorojati turun dari ranjang kamarnya di tingkat atas. Disingkapnya tirai jendela. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Dia memandang ke arah pintu halaman. Menunggu. Di kejauhan terdengar suara derap kaki kuda mendatangi. Pasti dia, kata Tumenggung ini dalam hati. Apa yang diduganya tidak meleset. Hanya sesaat kemudian, tampak seorang berpakaian serba hitam, mengenakan cadar dan menunggangi kuda coklat memasuki pintu halaman. Seperti sudah biasa, penunggang kuda coklat ini langsung menuju halaman belakang. Setelah menambatkan kudanya di sebuah tiang, orang ini bergegas menuju serambi belakang. Dia memandang berkeliling. Seorang pegawai bersenjatakan tombak pendek muncul dari kegelapan. Tapi ketika mengenali orang bercadar itu, segera saja dia menjura lalu mengundurkan diri dan lenyap di halaman samping. Orang bercadar melangkah cepat menaiki tangga batu yang menuju tingkat atas bangunan, di mana kamar Tumenggung Sundorojati terletak. Pintu kamar terbuka, ketika orang bercadar sampai pada anak tangga teratas. Tumenggung Sundorojati memberi isyarat. Tamu larut malam itu segera menyelinap masuk. Aku kira kau lupa akan jadwal kunjunganmu, Darmini. Seharusnya kau datang kemarin, berkata Tumenggung Sundorojati, seorang lelaki yang berusia hampir 60 tahun. Tubuhnya kurus tinggi, seluruh rambut di kepalanya telah berwarna putih. Banyak masalah di bukit, jawab tamu yang barusan datang. Ternyata suaranya suara perempuan. Dia duduk di sebuah kursi. Dari balik pakaian hitamnya, dia mengeluarkan sebuah kantong kain yang kemudian diletakkannya di atas meja di sampingnya. Tumenggung Sundorojati segera menyambar kantong kain itu dan melemparkannya ke sebuah guci di sudut kamar dekat tempat tidur. Kau tidak menghitung jumlah uang dan kepingan perak di dalamnya, Tumenggung? Tidak perlu, dari besar dan beratnya sudah kuduga. Sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Ada kabar kurang baik untukmu, Darmini. Atasanku minta upeti dilipat gandakan. Dilipat gandakan? Tamu bercadar tersentak dan sesaat tertegak dari kursinya. Akhir-akhir ini tamu jauh berkurang dan banyak masalah terjadi di bukit. Bagaimana mungkin aku bisa memenuhi upeti yang dinaikkan sampai 2 kali lipat begitu? Aku harus menemui atasanmu, Tumenggung. Sudah kubilang sejak dulu, dia tak mau ditemui. Segala urusan harus dilakukan melaluiku. Kalau begitu, kau sampaikan padanya rasa keberatanku, ujar sang tamu pula. Akan ku sampaikan. Nah, sekarang, apakah kau tidak akan menanggalkan pakaian luarmu dan membuka cadarmu? Aku sudah rindu pada wajah dan tubuhmu. Tamu yang duduk di kursi berdiri, dan perlahan-lahan tanggalkan pakaian luar yang dikenakannya. Ternyata pakaian ini hanya berupa mantel saja untuk menahan hawa dingin. Di bawah mantel, orang itu mengenakan pakaian panjang berwarna biru tipis. Tumenggung Sundorojati memperbesar cahaya lampu dalam kamar, hingga kini sepasang matanya dapat lebih jelas menembus ketipisan pakaian orang di hadapannya. Perlahan-lahan tetamu itu kemudian membuka cadar yang sejak tadi menutupi wajahnya. Begitu cadar terbuka, kelihatanlah wajahnya. Ternyata sang tetamu yang disebut dengan nama Darmini itu bukan lain adalah Ratu Bukit Kemukus. Ah, wajahmu tetap cantik. Namun kulit mukamu tampak mengendur, berkata Tumenggung Sundorojati seraya melangkah mendekati, lalu merangkul tubuh perempuan itu kuat-kuat. Tangannya menjelajah ke bawah. Berikan obat itu lebih dahulu, Tumenggung. Baru nanti kita berpuas-puas, bisik Ratu Bukit Kemukus. Tentu, sahut sang Tumenggung. Dirabanya wajah Ratu Bukit Kemukus, lalu diperhatikannya lengan kanan perempuan itu. Luka bekas cacat yang ada di lengan itu mulai nampak menjelas, sedang kulit lengan terasa mengendur. Aku sudah merasa kau bakal datang. Karena itu aku sudah menyiapkan air putih untuk obatmu. Tumenggung Sundorojati masuk ke sebuah kamar di samping kamar tidurnya. Sesaat kemudian dia keluar lagi membawa sebuah tempurung berisi air putih.
Tempurung itu diletakkannya di atas meja, sementara Ratu Bukit Kemukus duduk memperhatikan dengan mata tak berkesip. Dari dalam saku pakaiannya, Sang Tumenggung kemudian mengeluarkan sebuah kantong kain berwarna hitam. Dari kantong ini menyembullah sebuah batu cincin sebesar telur burung, berwarna biru gelap yang memantulkan cahaya aneh ketika tertimpa sinar lampu kamar. Oleh Tumenggung Sundoro Jati, batu biru itu tadi dimasukkannya ke dalam air putih di dalam tempurung kelapa. Serta-merta air itu menjadi kebiru-biruan. Ratu Bukit Kemukus ulurkan tangan kanannya hendak menjangkau tempurung itu. Tumenggung Sundoro Jati tersenyum dan bantu mendahului mengambil tempurung, lalu menyerahkannya pada Ratu Bukit Kemukus. Kau tak sabaran sekali tampaknya, Darmini. Saat-saat seperti ini aku selalu diburu rasa takut. Sekali aku terlambat, celakalah sisa hidupku, sahut perempuan itu. Sambil membelai rambut Darmini, Tumenggung Sundoro Jati berkata, selama batu itu masih di tanganku, kau tak bakal celaka. Sisa hidupmu tidak akan berubah. Kau akan tetap muda dan cantik. Tubuhmu akan tetap kencang dan menarik. Nah, minumlah. Ratu Bukit Kemukus cepat meneguk air biru dalam tempurung sampai habis. Kemudian seperti orang lelah berat, dia duduk tersandar di kursi dan menengadah ke atas. Kedua matanya dipejamkan, nafasnya terasa memburu. Sesaat kemudian seperti ada kabut tipis yang menutupi wajah dan sekitar tubuhnya. Ketika kabut tipis itu lenyap, maka wajah perempuan itu tampak seperti bersinar, menjadi jauh lebih muda. Kulit muka dan tubuhnya yang tadi mengendur kini tampak kencang segar. Tumenggung Sundoro Jati mengambil tempurung dari tangan Ratu Bukit Kemukus, lalu menyimpan batu cincin biru ke tempatnya semula di dalam kantong kecil. Kantong dan batu ini kemudian dimasukkannya ke saku pakaiannya. Perlahan-lahan Ratu Bukit Kemukus buka kedua matanya. Lalu dia berdiri dan melangkah ke arah kaca yang tergantung di dinding kamar. Matanya tampak gembira bercahaya, ketika melihat bahwa wajahnya telah kembali muda, tak ada kulit yang kendur, tak ada garis-garis ketuaan. Dari belakang, Tumenggung Sundoro Jati datang merangkul dan berbisik, aku minta bagianku sekarang, Darmini. Ah, kini kau yang kelihatannya tidak sabaran. Lelaki itu tersenyum. Menunggumu 40 hari bukan pekerjaan mudah. Kalau atasanku minta upeti dilipat gandakan, mengapa aku tidak minta jatahku menjadi 2 kali lipat dalam 40 hari? Darmini alias Ratu Bukit Kemukus tersenyum. Dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang seraya berkata, itu bisa diatur, Tumenggung. Jika kau minta diriku 2 kali, aku pun minta pengobatan 2 kali dalam 40 hari. Kau memang perempuan cerdik. Biar urusan itu kita bicarakan kemudian. Sekarang kita bersenang-senang dulu, lalu lelaki tua itu tanggalkan pakaiannya, kemudian melompat ke atas ranjang. Begitu tubuhnya menyentuh ranjang, terdengar suara pekiknya kesakitan. Lalu menyusul suara makiannya, perempuan laknat, jahat terkutuk. Ratu Bukit Kemukus tertawa panjang dan cabut pisau besar yang barusan dihujamkannya di perut Tumenggung Sundoro Jati. Darah mengucur membasahi ranjang. Terhuyung-huyung, sambil pegangi perutnya, lelaki itu ulurkan tangan hendak menjambak rambut Ratu Bukit Kemukus. Tapi satu tusukan lagi pada tenggorokannya membuat Tumenggung Sundoro Jati jatuh terkapar. Kedua kakinya melejang-melejang beberapa kali, lalu diam tak berkutik. Lagi, tua bangka tak tahu diri. Kalau saja aku tidak tergantung pada batu mukjizatmu, tak akan sudi aku kau sentuh. Lalu dengan cepat perempuan ini menggeledah baju Sang Tumenggung. Batu cincin biru ditemukannya di salah satu saku pakaian itu. Cepat-cepat dimasukkannya ke balik pakaiannya. Sekarang aku tidak tergantung pada siapapun lagi. Seumur hidup aku akan tetap muda. Hahaha, 3 kali lompatan saja, Ratu Bukit Kemukus sudah sampai di ujung tangga sebelah bawah. Saat itu, justru ada orang tiba-tiba menghadangnya. Ternyata penjaga tadi. Saya mendengar Tumenggung menjerit. Ada apakah? Tidak ada apa-apa, jawab Ratu Bukit Kemukus. Dia bersikap seperti hendak berlalu. Tapi tiba-tiba tangan kirinya berkelebat menjambak rambut pengawal itu. Lalu kepala si pengawal dibantingkannya ke tembok rumah hingga mengeluarkan suara berderak. Ketika jambakannya dilepas, pengawal itu langsung roboh tanpa nyawa lagi. Jilid 11.
Pendekar 212 Wiro Sableng memandang berkeliling, lalu melirik pada Sawitri yang duduk di sebelahnya. Malam ini adalah malam terakhirmu. Kau sudah berada di sini sebanyak 21 kali. Tapi kau tak kelihatan gembira. Padahal bukankah setelah mandi di pancuran sana, kau akan segera bertemu sang ratu? Mendapatkan ilmu kebal, dan lebih dari itu, aku yakin ratu akan terpikat pada kegagahan tampangmu serta kekukuhan tubuhmu. Wiro tertawa lebar dan mendehem beberapa kali. Tentu saja aku gembira. Setelah menunggu 21 minggu, akhirnya aku akan segera bertemu muka dengan ratumu. Hanya saja aku punya rasa was-was. Maksudmu? Tanya Sawitri. Sejak minggu keempat dulu, aku merasa gerak-gerikku berada di bawah pengawasan orang-orang Bukit Kemukus ini. Tindak tandukku seperti diintai. Sawitri keluarkan suara tertawa panjang. Memang ada yang mengawasi dan mengintaimu, yaitu kawan-kawanku yang rata-rata naksir padamu, ujar Sawitri pula. Tapi kalau mereka tahu bahwa kau selama ini tidak pernah meniduriku, mungkin mereka bisa menduga yang bukan-bukan terhadapmu. Mungkin kau dikira banci, atau tidak memiliki kejantanan. Di kejauhan terdengar suara 2 kali berturut-turut. Sawitri memegang lengan Wiro lalu berkata, saatnya kau kuantar mandi ke pancuran. Wiro berdiri, melangkah mengikuti perempuan muda bertubuh sintal itu. Setiap langkah yang dibuat Sawitri membuat kain panjangnya tersibak, hingga betisnya yang putih dan bagus tersembul di depan mata sang pendekar. Berjalan menuju puncak bukit sekali ini terasa lama sekali bagi Wiro Sableng. Dia melangkah dengan kepala mengarah ke depan. Tetapi sudut matanya yang tajam tak dapat ditipu. Dia melihat petugas-petugas berpakaian merah bersembunyi mengawasinya di sepanjang jalan mendaki yang dilaluinya. Ada yang mendekam di balik semak belukar, ada yang mengawasi dari balik pepohonan, ada juga yang mengintai dari balik batu-batu besar. Kedua orang itu akhirnya sampai di bagian puncak bukit, di mana terdapat sebuah pancuran berair sangat dingin. Di sebelah bawah pancuran ada sebuah kolam dangkal yang pinggiran dan dasarnya terbentuk dari batu-batu gunung berwarna hitam. Saatnya kau mandi, memberitahu Sawitri. Tanggalkan seluruh pakaianmu. Wiro terkejut. Apa? Tanggalkan pakaianmu. Aku akan memandikanmu, disaksikan oleh 7 orang pengawal kepercayaan ratu. Ayo lekas, para pengawal itu sudah muncul. Wiro memandang ke jurusan kanan. Dia melihat 7 orang perempuan melangkah dari arah bangunan beratap lancip. Cepat sekali, tahu-tahu ketujuhnya sudah berada di sekeliling pancuran. Yang 6 perempuan-perempuan muda yang rata-rata berwajah jelita, sedang yang satunya seorang nenek berwajah angkel. Dia bukan lain adalah Nenek Agung. Sawitri, pasanganmu ini tunggu apa lagi? Kulihat dia masih belum menanggalkan pakaian. Apa perlu kami yang melakukannya? Nenek Agung membuka mulut. Tunggu, sebentar, ujar Wiro. Dia melihat tidak ada jalan lain. Kalau dia ingin menemui sang ratu secara jalan pintas, yaitu dengan jalan kekerasan, seharusnya sudah dulu-dulu dilakukannya. Maka dengan muka terasa panas karena jengah, murid Sinto Gendeng ini akhirnya loloskan seluruh pakaiannya. Ketika membuka baju, dengan cerdik Wiro berhasil menyembunyikan kapak maut naga geni 212 dalam buntalan bajunya. Nenek Agung bergumam. Menurut Sawitri, pemuda gagah ini membekal senjata, tapi aku tidak melihat dia membawa apa-apa. Dalam keadaan tanpa pakaian, Wiro masuk ke dalam kolam yang airnya dingin luar biasa. Tubuhnya terasa menggigil, apalagi ketika kepalanya tersiram air pancuran. Saat itu, dilihatnya Sawitri menyusul masuk ke dalam kolam. Perempuan ini ternyata juga telah mencopot seluruh pakaiannya. Di tangan kanannya dia memegang air yang akan mengeluarkan busa dan menebar bau harum. Nenek Agung di pinggir kolam mengeluarkan seruan. 6 perempuan muda di sekitar kolam kemudian melemparkan 7 macam bunga ke arah Wiro. Bersamaan dengan itu, Sawitri mulai menggosoki badan pemuda itu dengan buah berbusa. 6 perempuan muda dan si nenek menyaksikan upacara pemandian itu dengan dada sesak dan darah mengalir lebih cepat. Bagaimanapun, mereka adalah manusia-manusia biasa yang setiap saat bisa terangsang nafsu lahir maupun batinnya. Hanya saja, kalau 6 perempuan muda sulit untuk menguasai diri,
maka si nenek masih mampu mengatur rangsangan lewat jalan pikiran yang jauh lebih berpengalaman. Sepasang mata si nenek menembus dalam kegelapan malam, memandang ke tengah kolam di mana Wiro tengah dimandikan di bawah pancuran. Sesaat kemudian, si nenek jadi tercekat ketika pandangan matanya mampir di dada si pemuda dan melihat deretan Raja angka 212. Jadi apa yang diduga Ratu benar adanya. Pemuda ini pasti pendekar 212 dari puncak Gunung Gede. Aku harus segera kembali menemui Ratu dan memberitahu, membatin Nenek Agung. Cepat sedikit, aku tidak tahan kedinginan, bisik Wiro di bawah pancuran pada Sawitri. Ucapannya itu rupanya terdengar oleh Nenek Agung. Anak muda, kau tidak tahan dingin, atau tak tahan menguasai nafsu. Aku melihat bagian-bagian tubuhmu mulai menunjukkan kelainan. Wiro tak menyahuti ucapan orang, tetapi dalam hati dia memaki habis-habisan. Sesaat kemudian upacara pemandian itu pun selesailah. Wiro disuruh mengenakan pakaiannya kembali. Nenek Agung melangkah ke tepi kolam. Kepalanya dijulurkan dan hidungnya kembang kempis seperti membaui sesuatu. Ada bau pesing, kolam ini telah tercemar kencing manusia. Dengan mata mendelik, si nenek berpaling ke arah Wiro. Anak muda, kau tadi kencing di kolam, ya? Aku sudah bilang tak tahan dingin. Sudah terdesak, mau dibuang di mana lagi? Pemuda kurang ajar, kalau Ratu sampai tahu, pasti kau akan menerima hukuman berat. Ah, cukup kau saja yang tahu, ujar Wiro pada si nenek, lalu kedipkan mata kirinya 2 kali. Karuan saja si nenek jadi salah tingkah dan diam-diam merasa dirinya muda kembali. Wajahnya yang keriputan bersemu merah. Dia mengerling pada 6 anak buahnya. Untung tak satu pun dari mereka yang memperhatikan. Ketika dia menoleh kepada Wiro, kembali dilihatnya pemuda itu kedipkan matanya, kali ini sampai 3 kali. Ah, saatnya membawa pemuda ini ke hadapan Ratu, berseru Nenek Agung agak gagap. Wiro berpaling pada Sawitri. Sebelum melangkah pergi, dia mendekati perempuan yang tengah sibuk mengenakan pakaiannya itu dan berbisik, jika aku mendapat hadiah besar dari Sang Ratu, maka kau pun bakal mendapat bagian. Tapi jika aku menemukan kesulitan karena pengaduanmu, kau pasti akan menemui kesulitan pula, Sawitri. Para Sawitri berubah pucat. Bagaimana dia mengetahui kalau aku telah mengadukan dirinya pada Ratu? Ah, perempuan ini balikkan tubuhnya dan cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Jilid 12. Karena jalan jauh di depan, Nenek Agung sampai lebih dahulu di istana kediaman Ratu Bukit Kemukus dan langsung menemui Sang Ratu. Pemuda itu sebentar lagi akan sampai di sini, Ratu, memberitahu Nenek Agung. Bagus, aku akan melihatnya lebih dekat. Akan kujadikan budakku sampai aku puas. Setelah itu, Ratu Bukit Kemukus gesekkan tepi telapak tangannya di atas leher. Ada satu hal yang perlu saya beritahu padamu, Ratu. Apa itu? Tanya Ratu Bukit Kemukus sambil membubuhi bagian belakang kedua telinganya dengan minyak wewangian. Ketika mandi di pancuran, saya melihat ada raja 3 angka di dada pemuda bernama Wiro itu. Angka 212, berarti tidak salah lagi, ia memang murid Sinto Gendeng. Nenek Agung, siapkan 4 ekor anjing hutan itu. Aku akan memberi tanda bila mana ada yang tidak beres. Sekarang pergilah sambut kedatangannya. Bawa dia langsung ke kamar tidurku. Ingat, jangan membuat hal-hal yang mencurigakan. Nenek Agung putar tubuh untuk pergi. Namun sebelum mencapai pintu, dia berbalik. Ratu, saya ada permintaan. Katakan, sebelum pemuda itu kita bunuh, apakah aku boleh merasakan sedikit kesenangan bersamanya? Ratu Bukit Kemukus terkesiap mendengar pertanyaan pembantu kepercayaannya itu. Kemudian terdengar tawanya cekikikan. Bagiku tak ada alasan untuk menolak. Tapi, dengan keadaan tubuh dan wajahmu seperti ini, apakah dia mau kau dekati? Untuk itu saya minta bantuan Ratu. Bolehkah saya mendapatkan air putih yang dicelup dengan batu keramat berwarna biru itu?